Anda masih bersama kami di Berita Makassar dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Satuan Polisi Pamung Praja membuka paksa segel gembok dan rantai gerbang SMP Negeri 9 Kota Parepare. Mobil pickup pengangkut durian menabrak 3 kendaraan yang parkir di tepi jalan Kota Parepare. Ikuti keseruan lomba menangkap bebek yang dilepaskan ke laut memeriahkan Festival Salo Karajai di Kota Parepare. Ya, diduga akibat korsleting listrik rumah panggung tempat belajar mengaji anak-anak di Maros, Ludes terbakar. Pemilik rumah mengalami luka bakar setelah berupaya mengeluarkan motor dari kobaran api. Kepulan asap hitam menjulang dari rumah panggung di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang membesar karena dalam rumah tersimpan belasan karung berisi bulir padi atau gabah. 1 jam berselang, api berhasil dipadamkan setelah 3 mobil pemadam dikerahkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 2 rumah panggung. Sebagian harta benda ludes terbakar. Bahkan pemilik rumah mengalami sejumlah luka bakar setelah berupaya mengeluarkan motor yang terparkir di bawah rumah panggung. Bangunan tempat belajar mengaji anak-anak ini hanya menyisakan kerangka karena seluruh atap serta dinding hangus terbakar. Biasanya dipakai apa ini rumah, Pak? Mengaji. Oh, mengaji ya, Pak. Ada ibu di situ. Ibu mau pengaji itu. Iya. Iya. Oh, waktu kebakaran ada orang di dalam. Enggak, kebetulan libur. Hari Jumat. Iya. Jadi ini rumah dipakai tinggal juga atau gimana, Pak? Enggak, kecuali mengaji kalau siang, pagi, sore. Iya. Iya. Iya, Pak. Wah, langsung besar. Untung cepat ada pemadam. Tapi nggak ada korban ya, Pak? Wah, cuma sana kena api ini. Oh, kenapa dikena api tadi, Pak? Itu nggak ada motor anak-anak pasti keluar. Sudah besar api. Oh. Ada satu Selamat. motor tadi dalam ya, Pak? Ya ada motor. Tapi nggak terbakar di motornya. Enggak. Kita datang sini sudah api sudah membesar, sudah membesar api. Jadi kebetulan kita ini antisipasi rumah yang di sampingnya dulu untuk supaya tidak menyebar. Alhamdulillah cuma kesulitannya ini yang kita bobol. Akses ya, Untuk Pak? akses yang masuk ke sini kita bobol semua pagar. Alhamdulillah selesai itu kita laksanakan tugas. Tidak ada korban jiwa karena anak-anak yang biasa mengaji sedang libur. Polisi hingga kini masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran. Rais Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sementara itu di perairan Selayar, kapal perang Republik Indonesia Teluk Hading 538 terbakar di sebelah timur Pulau Selayar, Kabupaten Selayar. Seluruh awak kapal dinyatakan selamat, sedangkan kepastian penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Saat berlayar patroli rutin, kapal perang Republik Indonesia KRI Teluk Hading 538 terbakar di perairan Pulau Selayar berjarak 11 nautical mile sebelah timur Selat Selayar. Saat kebakaran, kapal ini mengangkut 119 prajurit TNI Angkatan Laut. Pemadaman sekaligus evakuasi berlangsung 30 menit oleh sejumlah kapal TNI Angkatan Laut, diantaranya KRI Eskolar 871, KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI Sampari 628, KRI Terapang 648, serta KRI Tombak 629. Selain KRI milik Angkatan Laut, turut serta kapal MV Golden Ace dan MV Green Wave yang membantu evakuasi kru kapal KRI Teluk Hading dalam kondisi selamat. Alhamdulillah, seluruh kru kapal selamat. Tidak ada korban. Sementara dilaksanakan proses evakuasi, seluruh kru kapal dibawa ke Makassar. Untuk kondisi sekarang, kapal akan ditarik ke pulau terdekat atau daratan terdekat. Seluruh kru KRI Teluk Hading dibawa ke Makassar, sedangkan KRI Teluk Hading 538 dievakuasi ke daratan terdekat. Kepastian penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke Kabupaten Sinjai. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan 6 tiang listrik dan 1 pohon besar roboh. Warga di daerah rawan bencana perlu meningkatkan kewaspadaan.
Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan 6 tiang listrik dan 1 pohon besar roboh di Desa Puncak, Kabupaten Sinjai. Petugas Perusahaan Listrik Negara atau PLN telah berupaya evakuasi tiang listrik yang roboh. Tim gabungan TNI Polri juga di lokasi guna mencegah warga menerobos tiang listrik. Ada 6 tiang listrik yang tumbang, termasuk ada 1 pohon aren yang tumbang. Dampaknya ini Pak, apa saja? Ini dampaknya bisa arus listrik putus, tidak menyala, dan beberapa Akses jalan. jalanan bagi pengendara roda 2 dan roda 4 terhalang. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sinjai gencar mengingatkan warga meningkatkan kewaspadaan, terutama daerah rawan bencana. Cuaca buruk melanda Kabupaten Sinjai dalam sebulan terakhir hingga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, puluhan peserta berlomba menangkap bebek yang dilepas ke laut. Lomba tangkap bebek ini sebagai rasa syukur partisipasi masyarakat memeriahkan Festival Salo Karajai di Kota Parepare. Seru, gak mudah ya menangkap bebek. Puluhan peserta berlomba menangkap bebek yang dilepas ke laut oleh panitia Festival Salo Karajai di Kota Parepare. Lomba yang diikuti anak-anak hingga dewasa ini sebagai rasa syukur partisipasi masyarakat memeriahkan Festival Salo Karajai. Warga yang berhasil menangkap bebek dapat diolah menjadi masakan paleko, kuliner khas Bugis, Makassar. Lomba tangkap bebek ini sebenarnya adalah bentuk rasa syukur dan rasa terima kasih kami kepada masyarakat di sekitar lokasi event Tonrangan Riverside, dan kita ketahui bersama bahwa bebek adalah salah satu menu makanan khusus bagi masyarakat Bugis, Makassar. Kondisi lokasi lomba menjadi kendala bagi peserta sehingga perlu membawa alat bantu, ban, dan pelampung untuk mengejar bebek. Peserta juga butuh tenaga ekstra harus berenang menangkap bebek. Ya, lumayan seru karena ada yang dangkal dan ada yang dalam, jadi kebetulan dilepas ikannya di bagian tangkal, jadi kebetulan saya ada di sebelah langsung tangkap. Tadi ada kesulitan Pak waktu tangkap bebeknya? Untuk bagi saya tidak kesulitan karena dia tadi dilepas di dekat saya. Pas di depan. Berapa Pak ditangkap? Oh, 2. Festival Salo Karajai merupakan agenda tahunan di Kota Parepare yang perlu dilestarikan agar menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Suatu datang melaporkan dari Kota Parepare. Festival Salo Karajai tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.